Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bergabung juga di acara kita kali ini, di acara pengabdian masyarakat Universitas Bina Sarana Informatika Fakultas Teknik dan Informatika pada prodi SI dan SIA. Tentunya acara ini diselenggarakan setiap semesternya. Kami para dosen atau para pendidik dari Universitas Bina Sarana Informatika ingin berkontribusi kepada halayak, kepada masyarakat melalui program ini gitu setiap semesternya. Tentunya program ini pasti akan dilaksanakan berkesinambungan, tidak hanya satu kali dengan pihak mitra atau yang sudah terjalin. Dalam kali ini ada Mitra Karang Taruna Harapan Bangsa dari Cikadek, Kecamatan Cilebar ya. Begitu. Baik, tentunya yang saya hormati Yayasan Bina Sarana Informatika, kemudian Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Warek Bidang 1 dan Bapak Warek Bidang 2, dan tentunya para dosen yang sudah hadir di acara kita kali ini. Tentunya saya berharap betul Universitas Bina Sarana Informatika itu bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat. Untuk berikutnya, sekaligus membuka acara kita kali ini, kita akan ada sambutan dari Ketua Kelompok Pengabdian Masyarakat di Universitas Bina Sarana Informatika Fakultas Teknik dan Informatika kepada Bapak Peri Prasetyo. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Suwardi atas waktu dan layarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu bareng walaupun tidak bisa bertatap muka langsung. Tapi kita doakan aja mudah-mudahan di semester depan kita bisa saling tegur sapa, saling ketemu ya, langsung di kegiatan acara pengabdian masyarakat. Saya juga berterima kasih kepada kakak-kakak mungkin kali ya, kakak-kakak atau adik-adik Karang Taruna yang telah meluangkan waktunya untuk bisa ikut hadir dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Jadi pada kesempatan kali ini pengabdian masyarakat ini biasa dilakukan oleh kampus, terutama kampus UBSI Karawang. Gunanya untuk apa? Membagi ilmu atau sharing kegiatan berupa apa? Dosen-dosen beserta mahasiswanya bergabung untuk ikut mencerdaskan bangsa. Gitu ya, dalam hal ini beberapa atau instansi atau anggota Karang Taruna atau juga perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan berbagi ilmu gitu ya, berbagi pengalaman sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Dalam pada kesempatan hari ini alhamdulillah dari panitia sendiri menyempatkan untuk melakukan kegiatan dengan tema narkotika gitu ya, narkoba, pengenalan narkoba dan public speaking ya kalau nggak salah ya, dan pengenalan narkoba. Kenapa sih kita harus mengenal narkoba dan apa itu jenis ya? Karena di Karawang ini potensinya itu sangat besar sekali, cukup besar ya. Kenapa cukup besar? Nah, mayoritas dari beberapa survei yang dilakukan oleh BNN, kebetulan Karawang sendiri itu bekerjasama dengan BNN Kabupaten Karawang bersama UBSI Karawang dan Bekasi juga, karena di sini ada beberapa dosen Bekasi juga gitu. Tapi khususnya untuk wilayah Karawang gitu ya, untuk wilayah Karawang dan dosen UBSI Karawang. Kenapa kita membutuhkan info-info tentang narkoba, terus perkembangannya terutama di wilayah Karawang? Karena mayoritas itu
kita tidak begitu memahami atau masyarakat sendiri tidak begitu memahami bahwa di sekitar kita itu banyak sekali pengguna narkoba, dan di Karawang itu potensi masuknya sangat mudah. Karena kenapa? Berbagai survei itu sebagian besar para pengedar masuk melalui jalur laut. Nah, kebetulan di Karawang ini kan banyak jalur laut ya. Jalur lautnya banyak, terus kemudian ada pantai juga di Karawang, sehingga gimana? Nah, masuk ke daerah Karawang itu cepat. Nah, kalau di jalur darat dia kan banyak pemeriksaan ya, tapi kalau dia lewat jalur laut dia cepat. Langsung naik perahu, diselundupkan ke dalam perahu, terus kemudian sama warga sekitar juga tidak memahami. Dan akhirnya gimana? Nah, akhirnya saat itu sudah masuk ke pelosok-pelosok desa. Terus kemudian bagaimana cara penanganannya? Nah, cara penanganannya nanti mungkin akan dijelaskan di dalam materi kegiatan masyarakat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, apa sih harus kegiatan dengan tema narkotika ini? Nah, karena sebagian besar itu rata-rata sekarang sudah mengacu kepada anak-anak dan para pemuda, gitu ya, anak-anak dan para pemuda, terutama di mana, di desa-desa. Sehingga, nah, kita butuh yang namanya pemahaman, pemberian motivasi kepada para pemuda, khususnya di Karang Taruna tersebut. Terus kemudian yang ketiga juga kami juga dari Kampus Karawang juga memberikan pelatihan juga bagaimana para pemuda itu melatih berbicara dengan public speaking. Itu mungkin nanti akan disampaikan oleh pembicara yang kedua. Itu ya dalam materi public speaking. Oke, mungkin dari saya cukup. Alangkah baiknya nanti ke depannya kita bisa menjadi partner lagi Karang Taruna. Mungkin kalau dari sini kan Karang Taruna tingkatnya di desa, mungkin nanti bisa kita lebih perlebar lagi Karang Taruna mungkin di tingkat kecamatan atau seperti itu, sehingga ilmu yang diberikan bermanfaat semua, terutama bagi para pemuda khususnya di Kabupaten Karawang ini. Demikian pembukaan dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti pelatihan pengabdian masyarakat. Saya kembalikan kepada Pak Suar. Baik, Pak Ferry, terima kasih. Mudah-mudahan harapannya tentunya tercapai ya. Jadi tidak hanya hari ini saja melakukan kerjasama dengan Harapan Bangsa. Mudah-mudahan kedepannya kita juga bisa berharap menjalin kerjasama dengan pihak BSI dan tentunya Karang Taruna Harapan Bangsa dalam bidang lain, Pak ya. Begitu. Nah, untuk berikutnya sebelum kita masuk ke pemaparan, kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Jadi kepada kakak-kakak yang dari Karang Taruna, silakan diaktifkan videonya. Kita akan foto terlebih dahulu untuk dokumentasi acara kita kali ini di acara pengabdian masyarakat Universitas Dasar Normatika Fakultas Teknik dan Informatika. Silakan dibuka terlebih dahulu, saya akan capture. Baik, kita di layar utama ini sudah ada Kak Hermanto, kemudian ada Yusuf, ada Holil, ada Julpan dan lainnya. Oke, sudah dibuka semua videonya. Kita akan foto terlebih dahulu. Oke, senyum dulu dong. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah membuka videonya. Untuk pemaparan berikutnya kita akan persilahkan kepada pemateri ya. Disampaikan juga oleh Pak Ferry Prasetyo terkait dengan bahaya narkotika dan jenis nafsa dan lain-lain gitu ya, dari aspek kesehatan dan juga aspek pidana nih gitu ya. Jadi teman-teman juga harap menyimak karena memang
dari sisi usia demografi teman-teman itu atau dari Karang Taruna itu potensial menjadi korban. Begitu makanya kita adakan acara ini melalui media sistem informasi tentunya sesuai dengan background prodi kami gitu ya, untuk bisa mensosialisasikan apa sih bahayanya dari segi kesehatan dan tentunya aspek hukumnya yang memang pasti konsekuensinya jika mencoba-coba pasti akan berurusan dengan hukum pidananya begitu ya. Jadi teman-teman diharapkan menyimak, kemudian nanti untuk hangout layarnya, hangout untuk materinya nanti kita berikan juga termasuk dengan rekaman begitu ya. Kepada Bapak Peri Prasetyo dipersilahkan. Tentu tidak mudah untuk memberantas narkoba, tapi pemerintah berusaha keras untuk memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Namun peran masyarakat sangat diperlukan untuk tujuan mulia ini. Narkotika dan obat-obatan terlarang membelenggu Indonesia. Jutaan manusia terjebak dalam jerat hitam narkoba. Korban kejatuhan, saat yang sama jutaan manusia mati sia-sia. Jerat jahat narkoba bahkan membuat zat beracun merusak organ vital tubuh seperti kerja jantung, paru-paru, liver, ginjal, dan otak. Sebelum akhirnya berhenti berfungsi. Ironisnya, dari 3,6 juta pecandu narkoba di tanah air, mayoritas anak-anak usia 15 hingga 24 tahun. Kondisi psikologis yang labil hingga kondisi keluarga yang tidak harmonis menjadi pintu masuk utama generasi muda terjerumus dalam lembah hitam narkoba. Nggak berani. Saya lebih belajar. Yang penting nggak nyakitin saya gitu. Ada takut juga kan? Aku sih tidak mencari aman aja. Kayaknya Pak RT lebih mengerti soal itu deh, Pak. Berdasarkan hasil survei tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional bersama Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia di beberapa sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan kesimpulan angka statistik penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa, pelajar, dan mahasiswa menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini cukup menegangkan. Namun, kita jangan sampai lengah, karena ancaman bahaya narkoba akan tetap mengintai kalangan siswa, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar itu di lingkungan sekolah tentu bergaul dengan teman-teman. Teman ada mungkin yang membawa pengaruh baik, tapi juga ada yang membawa pengaruh buruk. Dan itulah salah satu hal yang membuat para pelajar itu sangat mudah untuk terjerumus dalam narkoba karena pergaulan yang tidak sehat. Tapi jika dia mau berprestasi, dia harus pertama melepas semua keterikatan itu dulu. Dan itu bisa tercapai jika ia mempunyai pengalaman keras untuk berprestasi dan memperbaharui hidupnya. Saya sebagai pelajar mengikuti banyak sekali hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang positif yang digunakan untuk kita semua agar menjauhi hal-hal negatif seperti contohnya narkoba tadi. Kita dapat mensosialisasikan atau dapat membahas melalui diskusi terbuka dengan kita dapat menghindari bahaya-bahaya negatif dari hal-hal seperti narkoba.
satu hal menjadi perbedaan antara Avandi dengan temannya yang lain, yaitu menjadikan pelajaran di sekolah sebagai hobi. Karena dengan seperti itu, menjalani waktu di sekolah tidak akan terasa melangkah hidupnya. Akan mengikuti aktivitas positif, Avandi yakin semua akan jauh dari narkoba. Untuk muda-mudi Indonesia, tetaplah berprestasi. Kalau kalian punya passion dalam satu hal, teruskan, tetap semangat, dan jauhi narkoba, karena itu akan merusak, tidak hanya merusak diri kalian, tapi juga merusak keluarga, lingkungan sekitar kalian, dan juga bangsa ini. Dan siapa lagi yang akan mendukung bangsa ini, siapa lagi yang akan memberikan semangat pada bangsa ini dan meneruskan bangsa ini kalau bukan dari kalangan pemuda. Hidup ini begitu indah untuk dilewatkan. Memberantas narkoba bukan untuk pemerintah, tapi untuk diri Anda sendiri dan orang-orang yang Anda sayangi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat milenial semua? Kabar baik ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kegiatan pengabdian masyarakat, di mana temanya adalah narkoba dan perkembangannya. Nah, tadi cuplikan di atas 15.000 per tahun mati sia-sia karena narkoba. Kenapa demikian? Karena secara tidak sadari, padahal di samping kita atau teman dekat kita, nah itu bahkan ada yang menggunakan narkoba juga, tapi kita tidak tahu. Makanya untuk para milenial semuanya nih ya, ada baiknya bagaimana menyikapi hal tersebut. Nah, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, insya Allah kita akan mencoba mendiskusikan kegiatan apa sih itu narkoba, kenapa sih dia bisa masuk ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ferry Prasetyo. Jadi saya salah satu dosen di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, beberapa kegiatan, yaitu salah satunya tentang kegiatan penanggulangan narkoba, kita sampaikan kepada siswa-siswa terutama kampus BSI, di mana kalau salah satu siswanya ada yang terkena narkoba, jangan harap bisa kuliah lagi di BSI ya, alias kenapa kita deko langsung. Oke ya, kita lanjut. Materi ini disampaikan oleh Bapak Diaro Hifa dari Kepala BNN Kabupaten Karawang. Nah, kali ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Ferry Prasetyo. Siapa lagi? Sekarang Indonesia sudah darurat narkoba nih sobat milenial. Kenapa? Indonesia tidak boleh sedikit memberikan toleransi, terutama kepada penjahat narkotika. Dan ini telah membuat anak-anak bangsa mati sia-sia. Dan ingat, seluruh jajaran dari pusat hingga daerah agar berada dalam satu garis, yaitu apa? Untuk berperang melawan narkoba. Kenapa sih narkoba itu? Kenapa sih Indonesia darurat narkoba? Pertama, satu, dari letak geografis, di mana Indonesia sangat terbuka sekali penyebarannya, ya, mudah masuk, mudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Karena kenapa? Kepulauan, bisa masuk dari Muara Gembong, bisa masuk
dari pantai yang ada di Karawang, bisa masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Karena kenapa? Yaitu letak Indonesia yang berpulau-pulau sehingga mudah sekali menyebar. Kemudian peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar pada orang dewasa, tetapi juga perlu diwaspadai anak-anak. 260 juta jiwa menjadi pasar potensial, terutama apa? Peredaran narkoba gelap. Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 84,7 triliun rupiah. Bisa dibayangkan. Kemudian, sistem penegak hukum yang belum mampu memberikan efek jera kepada penjahat narkoba, di mana modusnya juga variasi jenis narkoba yang terus berkembang. Sehingga gimana? Sebagai mesin pembunuh massal, silent killer. Efeknya gimana? Merusak manusia, terutama fungsi kerja otak, fisiknya, dan emosinya. Dan terakhir gimana? Kalau ketahuan, di penjara. Tapi sekarang penjara juga bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. Pola perdagangan narkoba di internasional, terutama masuk ke Indonesia dari seluruh negara, misal dari Amerika, melalui pelabuhan-pelabuhan, dari Timur Tengah masuk, Afghanistan, Pakistan masuk, Tiongkok juga, Vietnam, Kamboja masuk, India, Malaysia masuk. Apa sasarannya? Indonesia. Karena kenapa? Mayoritas penduduknya itu banyak sekali. 80% penduduk narkotika di Indonesia menggunakan jalur laut. Nah, disinilah Indonesia yang bentuknya kepulauan tadi mudah disusupi. 80% penyelundup narkoba Indonesia menggunakan jalur laut. Di balak vektor geografis Indonesia, kondisi geografis negara Indonesia yang mayoritas merupakan kelautan. Sebagai apa nih? Sebagai jalur favorit untuk masuk ke dalam Indonesia. Situasi nasional yang dihadapi, geographical faktor geografi yang dihadapi Indonesia terletak antara dua buah benua, di mana terdiri dari 17.508 pulau dan panjang garis pantainya sepanjang 85.000 km, panjang sekali ya. Data lain, jumlah penduduk Indonesia kurang lebih dari 250 juta. 40% penduduk muda dan terdiri dari banyak suku bangsa. Di mana Indonesia memiliki 17 bandara. Aceh ada, Medan ada, Padang ada, Batam, Riau, Palembang, Banten, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar. Dan tersebar di 17 bandara ini. Ada 39 pelabuhan laut dan 4 dari pelabuhan tersebut terbuka perdagangan luar negeri. Coba dibayangkan. Begitu cepat narkoba datang ke Indonesia. Dan kondisi saat ini kita pahami, bisnis narkotika tetap berjalan di tengah pandemi. Kasus narkoba di wilayah Polda Metro meningkat saat pandemi. Terus kemudian terungkap juga kalangan pekerja tepat di urutan pertama sebagai pemakai narkoba terbanyak. Di mana ini zaman corona juga, tanpa kita sadari. Perkembangan dari NPNS 2009 sampai dengan 2017, jumlah zat psikoaktif yang ditemukan setiap tahun di dunia meningkat. Ya, perkembangan tersebut menciptakan celah bagi kejahatan dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum. Coba bayangkan saja, belum diatur dalam hukum. Dari 78 yang beredar di Indonesia, 72-nya sudah diatur dalam Permenkes, dan masih ada 6 lagi yang belum diatur di dalam Permenkes. Kita simak video berikut. Berikut adalah dampak penyalahgunaan narkoba bagi organ tubuh. Dari mata, pupil mata melemah
menyebabkan insomnia, susah tidur ya. Ini gejala-gejala yang paling penting. Kemudian gangguan persepsi, penglihatan, dan gangguan kecepatan reaksi hingga dapat menyebabkan kecelakaan. Kemudian otak, gangguan konsentrasi, dia nggak bisa berkonsentrasi, menurunnya daya ingat, gangguan proses pikir, gangguan perilaku, bahkan sampai tidak ingat sama sekali. Rongga mulut, rasa kering, kaku pada pangkal lidah, atau terahang, mengakibatkan luka pada bibir lidah. Sehingga gimana? Susah mencerna. Begitu pula dengan jantung. Memacu detak jantung di atas normal, dampak buruk bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Hingga apa? Hingga bisa menimbulkan kematian. Kemudian hati, melemahkan aktivitas sel-sel hati yang mengakibatkan terjadinya gangguan fungsi hati. Sadari ya para super milenial semua nih. Kemudian pencernaan, nafsu makan turun, daya tahan tubuh juga menurun, sehingga gimana? Tidak ada minat untuk makan, makanya rata-rata kurus. Kemudian kulit kering, keriput, tampak usia lebih tua dari siapa? Dari umur normalnya. Makanya sobat milenial di sini perlu ditekankan, terutama para pemuda Karang Taruna, ayo kita bareng-bareng memberantas peredaran narkotika. Jangan sampai kita ikut terjerumus dalam narkotika. Ingat, hukuman mati bagi pengedar narkoba. Dan ingat, Indonesia sudah darurat narkoba. Sebanyak 12.044 orang meninggal per tahun, atau 33 per hari. Akibat apa? Dampak penyalahgunaan narkoba. $1,6 juta orang coba pakai. Kerugian pribadi 5,61 triliun. Kerugian nasional 6,9 triliun. Juga kerugian akibat penyalahgunaan narkoba di sekitar kita kira-kira 6,3 triliun. Penggunaan narkotika berdasarkan jenis kelamin, pria sebanyak 74,5%, wanita 25,49%. Tidak ada wilayah di seluruh Indonesia yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Oke, tadi ya, diingat ya. Banyak sekali. Oke, kita lanjutkan. Temuan baru tembakau super. Harga 35.000, sekitar 8-10 gram. Ya, daun tembakau yang sudah dicincang, dicacak-cacak halus, ditambah dengan cairan yang tergolong dari psikoaktif Supreme. Ya. Artinya gimana? Tembakau super ini kayak disebut sebagai apa? Tembakau gorila. Ya, awas, ini adalah gantinya ganja, bertebaran di mana-mana. Badan Narkotika Nasional (BNN) begitu sah dengan peredaran tembakau gorila tersebut. Efeknya gimana? Lebih keras daripada ganja. Namun, belum ada aturan yang memasukkan barang tersebut ke dalam kategori narkoba. Secara fisik jelas, bentuk memang persis tembakau atau rokok yang dilinting-linting, kering, hitam, kecoklatan, tetapi ukurannya sangat kecil, seperti dirajang hingga menjadi sedikit lebih halus. Beberapa pengguna atau mengatakan bahwa efek penghisap dari ganja tersebut mirip ganja ya, tapi dia lebih keras. Modusnya rata-rata ditawarin dulu nih di media sosial, paling banyak ditemukan di Instagram. Kemudian beli pertama, biasanya hanya dilayani dengan model pengiriman, atau penjual tidak mau melayani pembelian langsung, kirim dah pakai paket. Barang dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman agar jasa pengirim tidak curiga. Paket disamarkan seolah-olah pengirim adalah pedagang pemakai paket. Tembakau dibungkus dalam poket ya, tempat yang rapi. Selain itu, poket dimasukkan ke dalam lipatan pakaian bekas atau yang sangat rapi, baru kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang berlabel nama toko atau brand
Gimana, ada yang sudah mencoba? Jangan mencoba ya. Kemudian kandungan rokok elektrik. Nah, cartridge berisi cairan kimia. Di dalamnya itu berisi nikotin, propylene glikol, gliserin, perisadiasetil, bahan kimia lain seperti formalin, asetat-anhida, akrolen, timah, timbal, dan merkuri. Ya, terus kemudian ditambah ada elemen pemanasnya. Kemudian ditambah baterai. Jika diceklik, mengeluarkan asap. Berikut adalah bahaya narkoba, bisa kita simak. Tahukah kamu, narkotika adalah obat-obatan yang berbahaya atau yang biasa disebut dengan narkoba yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat berbahaya baik langsung maupun tidak langsung. Perlu teman-teman sadari nih, efeknya tidak sekarang, tapi efeknya jangka panjang. Sehingga gimana? Teman-teman harus menghindarinya, penggunaan narkotika ini. Itu ya. Ingat, walaupun penasaran, tetap tidak boleh dicicipi. Pintu-pintu masuk penyeludup narkotika. Nah, ini seperti dijelaskan di awal tadi, airport. Terus kemudian pelabuhan atau tempat-tempat pengiriman, cross island border, ya, seaport, dan lain-lain. Ya. 7 pos komando indikasi terpadu di daerah itu di Pantai Muara Jakarta. Terus kemudian pos indikasi lagi di Kuala Namu, Sumatera Utara, di Dumai, terus kemudian di Batam, Soekarno-Hatta, Ngurah Rai Bali, Entikong, Pontianak, Tarakan. Ada juga modusnya, diselundupkan ke dalam pipa. Modus-modus. Ada juga dimasukkan ke dalam ban mobil, ban serep. Narkotika jenis sabu disembunyikan ke dalam tangki bensin dan ban serep seberat 6,1 kilo sabu. Ditambah lagi 30.000 butir tablet ekstasi. Diungkap pada 16 Januari 2015 jam 7. Polda Aceh. Ya. Narkotika jenis sabu disembunyikan ke dalam mesin diesel mini seberat 20,5 kilo sabu. 28 Januari. Terus kemudian modus kapal ikan yang membawa jenis narkotika sabu seberat 1 ton. Kemudian dicegat di rest area kilometer 19 Bekasi. Pengedar ditangkap dengan sabu 2 kilo. Dan saat ini, bukan hanya di kota-kota besar, tapi di desa atau kelurahan yang di perkampungan juga sudah menjadi target. Desa kelurahan sudah menjadi wilayah strategis untuk jalur penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, terutama desa yang membatasi dengan perbatasan negara dan pesisir pantai. Nah, apalagi daerah Kerawang ini ada pesisir pantainya, jadi menjadi target sasaran para bandar narkoba. Maka desa harus menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan, terutama apa? Pemberantasan dan penyalahgunaan.
tadinya orang yang tubuhnya besar, ya, diumpamakan dia besar karena dia menggunakan narkoba. Contoh misalnya tembakau, semakin lama semakin kecil, menggunakan ekstasi, menggunakan morfin, lama-lama kecil dan kurus. Nah, begitulah efeknya. Akhirnya gimana? Dan akhirnya mati. Nikmatnya sesaat, tapi sakitnya seumur hidup. Pemerintah Kabupaten Karawang, Sekretariat Daerah Karawang, nanti program desa bersih tanpa narkoba. Keterangannya. Lanjut. Dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan atau penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, narkoba, obat-obat terlarang, melakukan apa? KIE komunikasi, di mana isinya adalah informasi dan edukasi kepada masyarakat di desa dengan bentuk kegiatan seperti penyuluhan. Nah, pada saat kita ini nih, seperti ini. Kemudian gerakan masyarakat peduli dan anti narkoba. Terus kemudian siskambling, media luar ruangan baliho, masang spanduk anti narkoba. Ya, media cetak, leaflet, stiker. Untuk apa? Supaya orang tahu tidak menggunakan narkoba. Membentuk relawan anti narkoba, terutama di mana? Di tingkat desa, dari unsur masyarakat desa yang menggerakkan masyarakat agar apa? Akan berperan aktif dalam upaya pencegahan, penggiat anti narkoba. Membentuk agen pemulihan, terutama di mana? Di tingkat Babinsa, Babinkantikmas, rumah sakit, puskesmas membantu bidan desa dan karang taruna. Petunjuknya gimana? Cara lapornya kalau misalnya ada yang menggunakan narkoba nih. Layanan masyarakat desa Karawang, ya, bersinar atau artinya bersih narkoba. Nah, Karawang bersinar, bersih narkoba. Pertama, download aplikasi barcode di Play Store. Kemudian yang kedua, scan barcode yang tertera di plang. Kemudian isi biodata sesuai dengan kolom, pilih jenis pelayanan yang akan dibutuhkan apa aja. Kemudian klik submit setelah data yang diminta untuk terisi. Itu ya. Mari kita sama-sama wujudkan desa bersih dari narkoba. Ingat, menuju Karawang bersih dari narkoba. Komunikasi dan informasi edukasi sangat penting demi apa? Demi menghilangkan peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba juga. Mari kita sama-sama berjuang bersama, kita para pemuda, memaksimalkan menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Dengan apa? Menggunakan atau berpikir positif dan kreatif untuk membangun negara, jangan merusak negara. Untuk keterlibatan kita seperti apa? Nah, kita tunjukkan, membuat kegiatan masyarakat. Ayo Karang Taruna kita tingkatkan lagi, kerja bakti bareng-bareng, pengajian, ibadah rutin kita tingkatin, lomba poster anti narkoba, lomba mural anti narkoba, penyuluhan anti narkoba, siskambling, gerakan masyarakat, dan kita promosikan promosi hidup sehat seperti gerak jalan, lomba olahraga, senam, kemudian rekreasi bersama. Siapa yang menggerakkan? Dari kita bareng-bareng para pemuda. Ayo, karena sasarannya mereka tahu. Para pemuda di desa-desa, terutama kita di sasarannya. Relawan penggiat atau kader desa atau satgas anti narkoba, kemudian dari kepala desa membentuk unsur masyarakat desa, kita sebagai Karang Taruna ikut andil membentuk relawan anti narkoba, dan juga telah dilakukan oleh BNN, ya, BNNP dan BNNK, bekerja sama-sama berantas narkoba. Apa? Relawan tersebut bertujuan untuk menggerakkan masyarakat desa agar dapat berperan aktif dalam upaya
pemberantasan narkotika dan jenis. Ya, kita sama-sama, terutama para pemuda, jangan berpangku tangan. Ayo bergerak bersama. Relawan anti narkoba dapat menjadi agen pemulihan. Kita bisa bersama dengan apa? Agen pemulihan terdiri dari Babinsa, Bapak Babinsa, Babin Kantipmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa, Karang Taruna, relawan anti narkoba. Nah, kita bisa ikut andil dalam kegiatan tersebut. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Ini ada beberapa kontak dari BNN, silakan dihubungi. Ya. Terima kasih sudah mengikuti penyuluhan ini. Saya atas nama kampus UBSI mengucapkan terima kasih kepada para pemuda, para karang taruna. Kita bersama-sama membangun Karawang bersih dari narkoba. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.